Ternyata saat itu Jenna sengaja mengalah untuk menghapus salah satu jawaban dari soal yang dia kerjakan. Karena Jenna tidak ingin untuk memukul adiknya. Lebih baik dia dipukul oleh adiknya. Ternyata saat itu juga orang tua mereka berencana untuk bercerai. Keduanya memperebutkan hak asuh Jae-yi untuk ikut dengan mereka. Mendengar hal itu tentu saja Jenna sangat sedih. Dia pun berusaha untuk menjadi anak sulung yang baik. Terlihat bahwa Jenna selalu merawat Jae-yi. Jenna pun berusaha untuk menjadi kakak yang baik. Hingga akhirnya mereka tumbuh dewasa di mana Jae-yi terlihat menghindarinya. Jenna merasa bahwa dia sudah tidak dibutuhkan lagi. Hingga suatu saat Jenna berdoa agar dia diberikan penyakit yang mematikan. Agar ayah, ibu dan juga adiknya merasa kasihan. Tiba-tiba Jenna terlihat pingsan hingga harus dibawa ke rumah sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan, Jenna menderita narkolepsi. Jae pun kemudian mengunjungi Jenna. Dia meminta Jenna agar membawa anjingnya ketika pergi sendirian. Tetapi Jenna menolak semua itu dan meminta Jae untuk menemaninya. Tetapi Jae tidak mau karena dia harus belajar di bimbel. Kemudian sang ayah akhirnya mengunjungi Jenna. Dia pun meminta maaf karena baru mengetahui kondisi kesehatan Jenna. Tetapi ternyata Yoo Tae-jun justru meminta Jenna untuk lebih fokus belajar daripada sebelumnya. Dan meminta Jenna untuk lebih unggul dari Jae-yi. Oleh sebab itu, kini Jenna merasa sangat tertekan. Dia pun merasa sang ayah terus mengawasinya. Dia merasa frustasi hingga mendatangi Woo Do-hyuk di ruang guru. Jenna melihat gantungan kunci Korean University. Dia pun meminta Woo Do-hyuk untuk memberikan gantungan kunci tersebut. Ternyata Woo Do-hyuk mempunyai 2 gantungan kunci. Dia pun memberikan salah satunya kepada Jenna. Setelah kembali ke rumah, Jenna meminum obat-obatan tetapi dia merasa belum cukup. Akhirnya Jenna pergi ke ruangan fotokopi sekolah dan menghancurkan pintu tersebut, serta mengambil beberapa soal ujian. Di saat bersamaan Woo Do-hyuk datang memergokinya. Tiba-tiba Jenna pingsan. Setelah sadar, Jenna terlihat ketakutan karena dia ketahuan. Dia pun meminta agar Woo Do-hyuk memaafkannya. Namun Woo Do-hyuk meminta Jenna untuk duduk kembali. Menurut dia, Jenna adalah orang yang pintar dan juga baik hati. Jenna pun memohon kepada Woo Do-hyuk untuk tidak meninggalkannya serta memeluknya secara tiba-tiba. Dan handphonenya juga secara tidak langsung merekam kejadian tersebut. Nah, saat ini Jenna kembali muncul di hadapan Jae-yi. Jenna memberitahu bahwa ayah mereka lah yang membunuh Woo Do-hyuk. Nah, saat melihat Jae-yi mendapatkan handphone Woo Do-hyuk, Jenna buru-buru untuk merebutnya, tetapi akhirnya handphone itu terjatuh. Tanpa pikir panjang, Jenna langsung melompat keluar jendela dan berusaha untuk menemukan handphone tersebut, tetapi dia melihat bayang-bayang dari Woo Do-hyuk, yang ternyata adalah satpam yang memergokinya. Di sisi lain, Seulgi terluka dan ayah Jae-yi berusaha untuk mengobatinya. Nah, Jae-yi juga menemukan handphone Woo Do-hyuk. Semua siswa terlihat panik karena ternyata gerbang sekolah telah ditutup. Jae-yi terlihat mencari Seulgi. Chokyu mengatakan bahwa Seulgi terluka dan dibawa oleh ayahnya. Saat Jenna akan melompat pagar, ternyata Byung-jin melompat terlebih dahulu. Byung-jin pun kemudian menawarkan bantuan kepada Jenna. Di sisi lain, Yeri pergi ke UKS untuk mengobati tangannya. Tiba-tiba seseorang datang. Ternyata Bomsu dibawa ke ruang UKS oleh guru mereka. Selain itu, guru pun bertanya apakah Bomsu meminum alkohol atau mengkonsumsi obat-obatan. Tentu saja hal itu membuat Bomsu sangat panik. Situasi pun menjadi semakin kacau. Jenna berhasil melompat pagar. Tak lama akhirnya Jae-yi juga keluar dari sekolahan Chewa. Dia buru-buru menuju ke rumah sakit. Nah, di saat bersamaan Yoo Tae-jun sedang bersiap untuk mengoperasi Seulgi. Namun Jae-yi datang tepat waktu. Dia pun masuk ke ruang operasi. Di sana ayahnya terlihat sedang menjahit luka Seulgi. Yoo Tae-jun meminta Jae-yi untuk mencoba menjahit.
karena nantinya Jae juga akan masuk fakultas kedokteran. Ini adalah kesempatan Jae untuk praktek secara langsung menjahit kulit manusia. Namun Yoo Tae-jun berjanji bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk mengoperasi Seulgi. Dia pun meminta bantuan Jae untuk membantunya. Ternyata Jae bersiap untuk melakukan praktek secara langsung. Di sisi lain, semua siswa akhirnya dikumpulkan untuk kembali ke kelas. Guru mereka pun meminta mengeluarkan semua barang-barang dari siswa. Tak kecuali beberapa obat-obatan yang dibawa serta alat vape yang dibawa oleh para siswa. Guru juga meminta Chokyung untuk membuka loker para siswa yang ada di belakang. Tetapi ada 2 loker yang tidak bisa dibuka, yaitu milik Seulgi dan juga Jae. Setelah operasi selesai, ibu tiri Seulgi datang. Dia terlihat sangat kesal dengan Yoo Tae-jun karena sebelumnya ayah Seulgi juga diduga meninggal akibat kesalahan dari Yoo Tae-jun. Yoo Tae-jun mengatakan bahwa ibu Seulgi tidak bisa memindahkan anaknya secara paksa karena bisa menyebabkan infeksi. Nah, kemudian ibu Seulgi pun menyingkirkan tangan Jae. Yoo Tae-jun pun masuk ke dalam ruangannya dan mengganti baju yang telah dia pakai. Yoo Tae-jun memeriksa data diri kesehatan para siswa. Ini dia tahu siswa manakah yang menggunakan obat. Sementara data diri kesehatan Seulgi sedang dalam pemeriksaan. Tiba-tiba Yoo Tae-jun juga menerima telepon dari kepala sekolah. Setelah kembali ke rumah, Jae akhirnya masuk ke kamar Jena. Dia kembali melihat beberapa barang milik Jena. Jae pun menyalakan musik serta melihat beberapa nilai yang didapatkan Jena saat itu. Ternyata Jena cukup pintar serta mendapatkan nilai yang cukup baik. Tiba-tiba Hara menelponnya dan mengatakan bahwa mereka berdua bisa dalam bahaya. Karena Ara yang menjual beberapa obat-obatan ke para siswa. Tetapi Jae menolak ikut terseret dalam kasus itu. Karena orang yang bertemu dengan pelanggan secara langsung adalah Ara. Tetapi Ara mengatakan bahwa obat-obatan itu dipasok dari Jae. Saat Jae akan menutup telepon, Ara kembali mengingatkan bahwa Seulgi juga meminum obat-obatan tersebut. Jika Seulgi buka suara, maka tamatlah riwayat mereka berdua. Jae pun langsung mengecek lokasi keberadaan Seulgi yang masih berada di rumah sakit. Sementara ibu Chokyung terlihat sangat marah karena Chokyung membawa pisau yang digunakan Bomsu. Chokyung berencana melaporkan insiden itu ke polisi. Namun ibu Chokyung justru meminta Chokyung untuk tidak melakukan hal bodoh karena jika hal itu dilaporkan ke polisi, itu bisa mempengaruhi siswa yang akan masuk ke universitas. Jerry tidak bisa masuk ke dalam rumah karena rumahnya disita. Tiba-tiba dia mendapat pesan video Bomsu yang sedang melukai Seulgi. Kini semua siswa nampak khawatir karena itu bisa mempengaruhi sekolahan mereka. Sementara itu, ibu Seulgi menerima telepon dan meninggalkan Seulgi sementara. Di saat bersamaan, Seulgi akhirnya sadar dan bangun dari tidurnya. Dia juga melihat video yang tersebar. Dari arah belakang, Jae memeluknya. Dia khawatir dengan luka Seulgi yang belum sepenuhnya sembuh. Karena bosan, Jae akhirnya mengajak Seulgi untuk jalan-jalan. Jae juga membawa anjingnya. Dia mengatakan tidak bisa membayangkan jika anjingnya meninggal. Di lain sisi, saat ibu Seulgi kembali, ternyata Seulgi sudah tidak ada di kamar. Nah, Seulgi bertanya kepada Jae apakah dia melihat handphonenya. Tetapi handphone yang dimaksud Seulgi adalah handphone milik ayahnya. Jae kemudian mengatakan bahwa nampaknya ayah Seulgi bukanlah orang yang baik. Dia menganggap bahwa Seulgi adalah orang yang beruntung karena tidak perlu merasa tertekan. Tentu saja Seulgi sangat kesal mendengar semua itu. Seulgi kemudian memperingatkan Jae dan mengatakan bahwa Jae sangat menyedihkan. Kemudian dia meninggalkan Jae sendiri. Tetapi ternyata Seulgi tidak bisa kembali masuk ke dalam rumah sakit. Dia pun berusaha mencari pintu lain. Secara tidak sengaja, Seulgi melihat ayah Jae sedang memasukkan kantong jenazah. Ternyata itu membuat dia semakin penasaran.
Seulgi mengikuti kemanakah kantong jenazah itu dibawa. Tiba-tiba dia menerima telepon dari Byung-jin yang mengatakan bahwa video dirinya yang terluka menjadi viral. Tetapi Byung-jin juga bertanya apakah Seulgi tidak mendapat kabar dari Seo-jin. Tiba-tiba kaki seorang wanita keluar dari kantong mayat. Hal itu pun membuat Seulgi sangat kaget. Saat Jae akan pulang, dia merasakan ada seseorang yang mengikutinya. Tiba-tiba Jena membuat Jae tergeletak. Jena meminta Jae untuk menyerahkan handphone milik Woo Do-hyuk. Ternyata ayah mereka pun tahu hubungan terlarang tersebut. Jena mengatakan bahwa ayahnya adalah orang yang sangat menakutkan. Video di dalam ponsel itu bisa menjadi bukti. Namun menurut Jae, video tersebut tidak bisa menunjukkan bahwa itu adalah motif pembunuhan. Jae pun memberikan ponsel lain untuk bisa berkomunikasi dengan Jena. Jena berharap Jae akan menepati janjinya. Di sisi lain, Seulgi akhirnya ketahuan ayah Jae karena dia masuk ke ruangan mayat. Yoo Tae-jun mengungkapkan bahwa mayat-mayat yang berada di dalam ruangan tersebut adalah mayat-mayat tanpa identitas. Dia menggunakan tubuh mayat-mayat itu untuk berlatih operasi setiap hari. Seulgi ketakutan dan dia mengungkapkan bahwa itu adalah tindakan ilegal. Tetapi Yoo Tae-jun justru mengatakan bahwa dia adalah orang yang baik hati karena orang miskin tidak punya uang untuk pemakaman. Dia pun menunjukkan salah satu mayat yang kabur dari panti asuhan dan hidup di jalanan. Seulgi nampak ketakutan. Nah, dia pun berusaha untuk keluar tetapi ternyata pintu terkunci. Yoo Tae-jun pun menyinggung Seulgi yang ingin masuk fakultas kedokteran. Dia akhirnya membuka pintu dan membiarkan Seulgi keluar. Keesokan harinya, polisi terlihat datang ke sekolahan mereka. Juara terlihat panik dan juga ketakutan. Nah, tiba-tiba detektif datang ke kelas mereka untuk meminta kerjasamanya. Semua siswa dimintai keterangan. Yeri merasa bahwa dia juga menjadi salah satu korban. Sedangkan Ara mengatakan bahwa Bomsu kemungkinan iri kepada Seulgi. Di saat Jae masuk, penyidik terlihat lebih sopan. Seulgi juga akhirnya berangkat ke sekolah. Ibu tirinya berpesan agar Seulgi jangan pernah menerima permintaan maaf dari mereka. Dia juga mengatakan bahwa laki-laki yang datang ke rumahnya saat itu adalah pihak rumah sakit yang ingin berdamai. Seulgi pun akhirnya turun dari mobil dan masuk ke dalam sekolah. Di saat bersamaan, guru melihat Seulgi datang. Dia pun buru-buru menelpon kepala sekolah dan bertanya apa yang harus mereka lakukan. Ternyata Seulgi akan melakukan pertemuan dengan orang tua Bomsu. Tetapi mereka memutuskan untuk pergi karena Seulgi tidak mempunyai wali. Tak lama kemudian Seulgi pun mengatakan bahwa dia mempunyai wali. Nah, dia pun menelpon ibu tirinya dan ibu tirinya segera datang ke sekolah. Saat ibu tiri Seulgi tiba, mereka pun kaget. Nah, ternyata mereka membahas bahwa ada seseorang yang melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Seharusnya insiden ini bisa terselesaikan hanya dalam lingkungan sekolah. Ibu tiri Seulgi nampak sangat kesal karena mereka tidak meminta maaf. Tetapi pengacara Bomsu mengatakan bahwa masalah ini berasal dari Seulgi. Mereka pun meminta Bomsu untuk menceritakan. Bomsu pun mengarang cerita bahwa Seulgi lah yang memberinya obat-obatan tersebut untuk membuat suasana hatinya lebih baik. Seulgi buru-buru menyangkal semua itu. Saat ibu Seulgi meminta dia untuk pergi, Seulgi menolaknya karena dia merasa tidak bersalah. Saat guru bertanya obat apa yang diberikan Seulgi, Seulgi terus menyangkalnya. Dan Seulgi pun terancam akan dikeluarkan dari sekolah. Tentu saja ibunya sangat kesal mengetahui semua itu. Tiba-tiba detektif datang untuk menemui Seulgi. Para penyidik menuduh bahwa Seulgi menjual obat-obatan tersebut untuk mendapatkan uang. Para penyidik menunjukkan video saat Seulgi masuk ke ruangan obat di J Medical. Dan mereka menuduh bahwa Seulgi mencuri obat-obatan tersebut. Seulgi akhirnya mengatakan bahwa sebenarnya Jae lah yang menjual obat-obatan itu. Yeri memberitahu teman-temannya bahwa Bomsu meminum obat yang dibeli dari Seulgi. Sementara Chokyung terlihat kesal karena seharusnya orang yang ditusuk oleh Bomsu adalah Yeri. Tak lama Seulgi kembali ke kelasnya dan Juara dipanggil oleh guru.
Jae pun terlihat khawatir. Kemudian Ara terlihat mengeluarkan semua obat-obatan. Jae penasaran apa yang dia katakan kepada guru. Dengan sangat kesal, Ara mengatakan bahwa akhirnya Seulgi memberitahu orang yang menjual obat itu adalah Jae. Selama ini Joara merasa bodoh karena percaya kepada Jae, di mana ayah Jae mempunyai kekuasaan. Saat akan kembali ke kelas, Jae akhirnya mengetahui bahwa ayahnya ikut campur dalam masalah ini. Nah, kemudian dia melihat Seulgi yang hendak pulang. Jae pun ingin bicara berdua dengan Seulgi, tetapi Seulgi menolaknya. Seulgi mengungkapkan isi hatinya kenapa dia yang harus menanggung beban semua ini. Dia merasa tidak bersalah. Mendengar hal itu, Jae justru memuji Seulgi karena melakukan hal yang benar. Tiba-tiba Byungjin datang. Semua siswa kemudian mengira bahwa Byungjin adalah kekasih Seulgi. Nah, Byungjin membawa Seulgi ke suatu tempat. Dia meminta Seulgi untuk membawa obat pereda nyeri. Byungjin kemudian penasaran dari manakah Seulgi mendapatkan obat-obatan setelah pindah ke Seoul. Seulgi pun mengatakan bahwa dia mendapatkan obat-obatan tersebut dari sosial media. Nah, Byungjin sudah mengetahui bahwa area Seoul sudah dikuasai oleh siswa SMA yang menjual obat. Dia kemudian meminta Seulgi memesan obat dari sosial media tersebut. Nah, Byungjin ingin tahu siapakah orang yang menjual obat itu karena dia akan menangkapnya. Byungjin juga meminta password dari media sosial Seulgi. Di sisi lain, Jae mengaku bahwa dialah yang menjual obat. Dia juga tahu bahwa ayahnya yang menjebak Seulgi. Dan video Seulgi yang berada di rumah sakit juga membuat dia semakin dicurigai. Jae pun mengungkapkan bahwa sang ayah terlibat dalam pembunuhan Woo Do-hyuk. Tetapi Yoo Tae-jun justru memperingatkan Jae, jika itu diungkap maka Seulgi akan mendapat julukan bahwa ayahnya telah melakukan perkosaan kepada seorang siswa. Jae kemudian menelpon Jena untuk memastikan hal tersebut, tetapi orang yang ditelepon Jae ternyata adalah Choi Kyung. Nah, keesokan harinya Jae terus memperhatikan Seulgi, di mana Seulgi akhirnya mendapat pesan dari Byungjin bahwa pertemuan akan dilakukan di stasiun Gangnam. Seulgi penasaran siapakah yang akan memberikan obat tersebut, Jae atau Joara. Byungjin juga sudah bersiap untuk menangkap si penjual obat. Joara terlihat pergi ke ruang guru, sementara Jae mengecek stok obat yang ternyata sudah hilang. Dia menemui Ara, dan ternyata Ara mengatakan bahwa dia sudah mengambil semua obat-obatan, serta akan melakukan pertemuan dengan Seulgi. Tetapi dia juga sudah melaporkan hal tersebut kepada polisi. Saat dia masuk ke ruang guru, Ara diam-diam melaporkannya kepada polisi. Jae pun terlihat sangat panik. Dia buru-buru mengecek lokasi Seulgi. Jae berusaha untuk mencegah Seulgi datang ke stasiun Gangnam. Tetapi Seulgi menolak semua panggilannya. Jae pun memanfaatkan Jena dan berpura-pura akan memberikan handphone Woo Do-hyuk yang dia letakkan di loker stasiun Gangnam. Tak lama, Jena pun menyetujui pertemuan itu. Sementara Seulgi akhirnya tiba di stasiun Gangnam. Dia masih menunggu kedatangan Jae ataupun Joara. Byungjin sedikit kesal karena penjual obat tidak segera datang. Di sisi lain, ibu tiri Seulgi menerima pesan dari nomor asing yang mengatakan bahwa dia akan bertemu dan menyerahkan handphone milik Woo Do-hyuk. Jena pun segera pergi ke stasiun Gangnam. Sementara Jae mengirim pesan kepada Seulgi melalui handphone Joara bahwa lokasi telah diubah. Seulgi pun buru-buru pergi. Nah, saat itu Byungjin melihat bahwa Jena mendekati loker. Ternyata Jena telah ditipu. Jena kemudian buru-buru kabur. Sementara itu Jae akhirnya menemukan Seulgi. Karena takut polisi datang, Jae buru-buru membawa Seulgi pergi. Sementara Byungjin terus mengikuti Jena yang ternyata ditangkap dan dimasukkan ke sebuah ambulan. Yoo Tae-jun juga terlihat mengikutinya dari belakang.